Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum Ibu melakukan pembelajaran seperti biasa, Ibu akan absensi terlebih dahulu, oke? Baik Ibu. Askia, Hadir Ibu. Wafi, Hadir Ibu. Nanda, Sakit. Nanda sakit. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada baiknya kalau kita mendoakan dulu Nanda, semoga Nanda cepat sembuh dan kembali sekolah seperti biasa. Iya Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Oke, silahkan Askia untuk pimpin doanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai gizi seimbang untuk anak sekolah. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu bersama anak-anaknya Ibu, karena Ibu lihat anak-anaknya Ibu masih ada yang ngantuk. Oke, ice breakingnya seperti biasa, yang buka tutup. Ibu minta tolong untuk anak-anak Ibu berdiri sebentar. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa ini. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Yeay. Oke, anak-anak Ibu bisa dulu. Hari ini kita akan belajar mengenai Aku bisa jadi tapi Ibu dulu ada. Enggak. Ada. Berdoa sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenai gizi seimbang. Hari ini kita akan belajar mengenai gizi seimbang untuk usia sekolah. Anak-anak Ibu sudah pasti belajar di kelas 4 tentang gizi seimbang ya. Iya Ibu. Nah, hari ini Ibu akan lebih mempermantap mengenai contoh gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik Ibu. Tapi sebelum Ibu menjelaskan contoh porsi gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari kita, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari gizi seimbang tersebut. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Maksudnya ini gizi seimbang di antara A dengan B, tidak ada yang lebih banyak. Ibu catat di depan mengenai pengertian gizi seimbang, kalian catat di buku catatannya ya. Oke, Ibu beri kesempatan 1 menit. Ibu beri waktu 1 menit untuk mencatat pengertian dari gizi seimbang di atas. Sudah semua? Sudah Ibu. Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai gizi seimbang itu. Konsep gizi seimbang
Indonesia menggunakan pedoman yang dimana pasti isi piringku. Ya, Isi piringku dimana 1/2 piring berisi sayur dan buah. Terus 1/4 piring berisi makanan pokok, contohnya nasi, jagung, roti atau umbi-umbian. Terus 1/4 piring berisi lauk pauk, contohnya kayak ayam, telur, ikan, tahu, tempe. Ditambah minum air putih sebanyak 6-8 gelas. Terus aktivitas fisiknya itu sebelum kita mulai makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ibu akan berikan contoh makanan seimbang sehari-hari. ya Ibu. Tunjuk. Ini bayangkan ya, ini Ibu akan menggambar di sini mengenai isi piringku dari gizi seimbang. Baik. Bayangkan ini piringnya kalian ya. Ya. Dibagi. Kita bagi 3. Bayangkan ini nasi, atau kalian bisa ganti dengan roti, atau umbi-umbian, atau jagung. Oke? Terus di bagian sini kita isi lauk pauk, contohnya ikan, telur, ayam. Terus di sini kita isi sayur dan buah-buahan. Ini contoh gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukannya ini isi piring kalian, di sini ada semua atau ayam semua, tapi harus seimbang demi kesehatan kalian juga. Kalau kalian kebanyakan makan, contohnya kalau ibu kasih contoh kalian makan mie, ibu beri contoh ya, kalian makan mie. Ini bayangkan ya mie. Ya Ibu. Terus kalian tambahkan lagi nasi putih. Ini kan merupakan karbohidrat, ketemu karbohidrat. Jadi ini tidak menampilkan gizi seimbang. Gizi seimbang itu contoh yang ibu berikan tadi di sini, di mana ada nasi, terus di seperempatnya ada jagung dan ada sayur dan buah-buahan. Terus di sebelahnya ada lagi lauk dan lauk pauk, contohnya ikan, ayam, tempe atau telur. Apa nextnya? 10%. Oke, ibu akan menjelaskan mengenai pentingnya zat gizi, utama dan fungsinya. Yang pertama itu karbohidrat, di mana contohnya kayak nasi, roti, mie, ubi atau jagung. Tapi kurang-kurang makan minyak kalau bisa 5 bulan sekali. Saya sering makan Kurangi makan minyak. Oke. Ganti menjadi makanan yang lebih sehat, yang cepat diolah di perut. Fungsi utama dari zat gizi karbohidrat itu adalah sumber energi. Kalau kita tidak makan nasi dalam satu hari, kita tidak makan roti, kita tidak makan umbi-umbian, kita tidak makan jamu, pasti badan kita terasa lemas. Siapa di sini anak-anaknya ibu yang pernah tidak makan seharian, tidak makan roti, tidak makan ubi, tidak makan jagung? Saya ibu. Badannya terasa seperti apa? Lemas ibu. Betul. Pasti badan kita terasa lemas karena karbohidrat itu adalah gizi utama, sumber energi. Terus yang kedua itu ada protein, di mana
di mana. Terus yang kedua itu ada protein. Kan yang tadi sudah ada karbohidrat. Contohnya nasi, jagung, roti, dan umbi-umbian. Terus yang kedua ada protein. Di mana protein ini contohnya adalah daging, ikan, telur, kacang-kacangan. Itu sebagai pembentuk dan perbaikan sel tubuh. Oke? Yang kedua itu ada, yang ketiga itu ada lemak sehat. Di mana contohnya kayak alpukat, ikan laut, di mana fungsinya itu sebagai cadangan energi. Kalau yang sekali ini ada cadangan energi dalam tubuh kita. Terus yang keempat itu ada vitamin dan mineral. Bukan mineral ya. Yang keempat itu ada vitamin dan mineral yang dimana mengatur fungsi tubuh. Contohnya sayur, buah, susu. Terus yang kelima itu ada air, dimana mengatur suhu tubuh dan memperlancar pencernaan. Ibu mau tanya dari kalian semua, dari anak-anaknya Ibu, manfaat gizi seimbang bagi kalian semua itu apa? Berikan Ibu masing-masing satu contoh. Membuat tubuh jadi sehat. Betul sekali Wafi. Oke, karena Wafi sudah bisa menjawab, Ibu akan memberikan Wafi pulpen. Apa hadiah? Askia. Kalau saya Bu manfaatnya gizi seimbang itu tidak mudah kena penyakit. Betul sekali. Tepuk tangan ya Cia juga. Ya, itu tadi manfaat dari gizi seimbang. Ada yang tahu tidak dampak jika kita tidak menjaga pola hidup sehat? Jika kita tidak menjaga gizi seimbang. Nah, kasih capek. Betul sekali. Ibu akan jelaskan ya mengenai dampak jika kita tidak menjaga pola makan. Dampak pola makan tidak seimbang. Yang pertama itu lemas dan kurang bertenaga. Kalau semisal tidak lengkap di dalam gizi seimbang, kita pasti cepat lemas. Terus yang kedua, cepat sakit. Terus kesulitan fokus saat belajar. Ada anak-anaknya di sini yang susah fokus belajar. Kadang Mungkin ya, itu salah satu faktor jika anak-anaknya itu kurang menjaga gizi seimbang. Terus yang dampaknya juga itu adalah resiko obesitas. Dimana kalau Ibu tadi beri contoh, kalian makan nasi, terus kalian tambahin lagi mie. Ini kan karbohidrat tambah karbohidrat. Jadi bisa mengakibatkan obesitas. Terus yang kedua itu adalah kurang gizi atau stunting. Ibu akan berikan contoh salah satu. Ibu akan berikan contoh yang bisa anak-anak Ibu tiru di rumah. Contoh makanan gizi seimbang. Begini. Semisal Ibu bisa berikan contoh gizi seimbang untuk anak-anaknya Ibu. Pagi kalian bisa makan nasi, telur, sayur bening, tambah buah. Bisa ditambah dengan snack pisang, oke? Itu tadi penjelasannya Ibu akan memberikan data media kalian isi ya. Oke.
Ibu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Wafi. Wow, jawaban dari Askia dan Wafi sudah betul ya, berarti anak-anaknya itu memperhatikan tadi mengenai apa yang Ibu tadi jelaskan di depan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari anak-anaknya Ibu maju ke depan untuk menyimpulkan apa yang kalian telah peroleh dari pembelajaran hari ini. Oke, silakan Askia. Saya berdiri di sini saja ya Bu. Oke, Askia di sini saja Askia. Yang ada ke teman-temannya. Oke, karena dari hasil pembelajaran kita yang dijelaskan Ibu tadi itu kita harus kita harus menjaga pola makan kita kan agar tubuh kita itu tidak mudah sakit. Jangan campurkan mie sama nasi, itu mie sama nasi karbohidrat. Jadi itu akan membuat tubuh kita menambah obesitas kita. Oke, tepuk tangan buat Askia. Teman-teman pada Askia. Terima kasih Askia. Oke, berhubung waktunya Ibu sudah mau habis, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa, kita tepuk. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita tepuk pulang dulu, oke? Oke. 1, 2, 3, tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Yeay. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya kita selamat sampai rumah. Amin. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Apabila kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.